Perkenalkan, nama saya Fatri Masarang dengan NIM 2001151. Perkenalkan, nama saya Moreno Blora Mecura, NIM 2001152. Perkenalkan, nama saya Renaldi Amro dengan NIM 201153. Perkenalkan, nama saya Triondi Kautu dengan NIM 2001154. Perkenalkan, nama saya Monika Alolayuk, NIM 2001156. Tujuan praktikum: 1. Memahami sifat rangkaian seri dan karet dengan sumber arus akan. 2. Memahami hubungan antara potensial dengan arus pada seri dan karet. Tugas pendahuluan: 1. Jelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Rangkaian seri hanya memiliki satu jalur untuk aliran listrik. Rangkaian seri juga memiliki kelebihan, yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama lampu lebih terang, lebih sederhana, dan memerlukan sedikit kabel. Rangkaian seri memiliki kelemahan, yaitu bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati, serta lebih boros energi listrik dan baterai cepat habis. Rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur bagi arus listrik untuk mengalir. Rumusnya itu I sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu tegangan atau P yang mengalir pada tiap bagian sama, serta bila satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Rangkaian paralel memiliki kelemahan, yaitu memerlukan banyak kabel, lebih rumit, dan lampu lebih redup. Rumusnya I1 PI sama dengan 1I plus I2 plus I3. 2. Jelaskan bagaimana konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, tegangan tidak sama seperti pada kuat arusnya, melainkan tegangan yang terpasang besarnya sama dengan tegangan yang ada pada komponen. P sama dengan P1 plus P2 plus P3. Sedangkan pada rangkaian seri, tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama pada rangkaian paralel. Rumusnya P sama dengan P1 dengan P2 sama dengan P3. Alat dan bahan yang dapat kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu kabel, baterai, resistor, voltmeter, dan amperemeter. Namun di era pandemi seperti saat ini, kita dapat melakukan praktikum melalui aplikasi PET Colorado Simulation melalui link yang ada di bawah ini. Yang pertama, klik link PET berikut ini. Yang kedua, klik lab. Yang ketiga, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik. Yang keempat, klik pada resistor R1, atur pada 5 ohm, R2 pada 10 ohm, dan R3 pada 15 ohm. Yang kelima, klik pada baterai dan atur tegangannya. Baterai 1 9 volt dan baterai 2 6 volt. 6. Klik voltmeter dari sisi kanan drugs untuk mengukur tegangan yang melalui R1, yang melalui tegangan yang melalui R2, dan tegangan yang melalui R3. Yang ketujuh, klik amperemeter dari sisi kanan drugs dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, R2 untuk mengukur I2, dan R3 untuk mengukur I3. Dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff
untuk rangkaian arus searah atau DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff. Hukum arus Kirchhoff atau KCL, jumlah arus yang memasuki satu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 0 adalah persamaan 1. Ini merupakan hukum kekekalan muatan. Hukum tegangan Kirchhoff atau KVL, jumlah aljabar dari potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0 adalah persamaan kedua. Tugas analisis. Yang pertama, hitunglah arus dan tegangan menggunakan loop berdasarkan teorema arus dan tegangan pada rangkaian listrik searah. Berikut kami tampilkan tabel hasil pengukuran serta hasil perhitungan dari percobaan PIT kami. Yang kedua, apakah hasil pengukuran dan perhitungan cocok? Jelaskan. Ya, hasil pengukuran dan hasil perhitungan cocok. Walaupun ada sedikit perbedaan hasil pengukuran menggunakan aplikasi PIT dan hasil pengukuran yang dilakukan secara manual. Dalam tabel 1 atau tabel pengukuran, nilai tegangan atau V bernilai negatif, dikarenakan arah loop 1 bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu. Yang ketiga, apakah hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi? Jelaskan. Ya, hukum arus Kirchhoff sudah terpenuhi, karena jumlah arus yang masuk pada cabang I2 dan I3 sama dengan jumlah arus yang keluar pada cabang I1. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Sifat-sifat rangkaian seri. Yang pertama, hambatannya kecil. Rangkaiannya tidak bercabang. Yang kedua, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang keempat, rangkaian pembagi tegangan. Yang kedua, sifat-sifat rangkaian paralel. Yang pertama, tegangannya pada rangkaian listrik tersebut sama. Yang kedua, arus listrik tersebut berbeda. Yang ketiga, rangkaian paralel lebih kecil dari rangkaian seri. Selanjutnya, kesimpulan hubungan pada beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel, yaitu jika pada suatu rangkaian seri, kabel penghubungnya semua komponen tersebut tidak bercabang, atau arus listrik hanya melewati satu jalan atau satu arah, sedangkan suatu rangkaian paralel tegangannya pada masing-masing arus listrik tersebut adalah sama dan arus listriknya melewati banyak cabang. Yang kedua, saran. Di dalam kehidupan kita, masing-masing listrik sangat dibutuhkan manusia sebagai sumber yang dibutuhkan di mana saja. Terima kasih.